Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat serta para pendengar, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi kita pada hari ini adalah waktu pasti berlalu. Kita akan memasuki sebentar lagi tahun baru Islam 1447 Hijriah. Maka kita perlu memperhatikan ayat Al-Quran pada surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah memperhatikan seorang manusia, setiap individu, apa yang sudah dilakukannya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha menginformasikan apa yang kamu lakukan di bumi ini. Ayat ini menegaskan bahwa setiap saat, setiap waktu yang kita jalani, kita telusuri, hendaklah kita memperhatikan setiap waktu akan berganti, setiap tahun akan berganti tahun. Hendaklah kita mengoreksi diri kita, muhasabah terhadap diri kita, apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok kita di dunia ini dan hari esok kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dua kali disebutkan, diingatkan Allah. Ini menunjukkan bahwa takwa itu sangat penting bagi manusia untuk menyelamatkan dirinya dari dunia sampai akhir masa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha menginformasikan apa yang kamu perbuat di dunia ini. Jadi waktu itu terbagi tiga. Yang pertama, ayyamu yaumi ams, hari-hari yang sudah kamu lalui semalam. Qad madha ma biyadika syai', itu sudah sungguh berlalu dan tidak ada lagi sesuatu yang bisa kamu lakukan untuk mundur ke belakang.
Yang kedua, sa'atun anta fiha fartanimha. Waktu yang kedua adalah yang engkau berada di dalam waktu itu, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya, yaitu waktu sekarang. Jangan tunda untuk berbuat kebaikan. Ingat, umur kita diperpanjang per detik, bukan per jam. Gerakan jantung itu masih berfungsi, kita masih hidup. Ketika denyut jantung itu berhenti, hidup kita pun selesai, finish. Bagtanimha, gunakanlah dengan sebaik-baiknya waktu yang ada, yang sekarang kita jalani, kita lalui, kita gunakan. Yang ketiga, wa yaumu ghadin la yadri atudrikuha amla, yaitu hari esok yang tidak kamu dapat memastikan masih kamu berjumpa dengan hari esok atau tidak. Allahu Akbar. Tidak ada yang menjamin manusia, tidak ada yang mengetahui setiap manusia berapa lama lagi dia hidup dan bagaimana dia melakukan kehidupan itu. Sedangkan pastinya kita tidak bisa tahu, apalagi apa yang bisa kita lakukan. Tapi manusia harus optimis terhadap perjalanan hidupnya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu oda. Ini prinsip. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan bekerjalah beramal untuk akhiratmu seakan-akan kamu esok hari akan kembali kepada Allah. Jadi kita dipersilakan untuk menjalani kehidupan ini dengan optimis dan menjalani kehidupan akhirat lebih optimis untuk kita siapkan. Jadi kita insya Allah masuk ke bulan Muharram tahun baru Islam ini, kita punya semangat untuk menyambutnya, untuk mengisinya, untuk mensiarkan agama kita. Maka pesan Rasulullah SAW di hari ke-9 namanya Tasu'a, hari ke-10 namanya Ashura, Al-Ashir. Kita gunakan untuk melakukan sumu, puasa bagi yang mampu kesehatannya. Yang kedua, banyak bersedekah. Melalui tangan kita ini ada rezeki. Tangan inilah untuk sebagai menyambung kehidupan akhirat kita. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu ke belakang. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Orang yang pelit itu seakan-akan digambarkan oleh Allah orang yang menaruhkan tangannya di tengkuknya. Itu artinya dia sangat sulit untuk berbagi rezeki. Maka orang yang sangat sulit membagi rezeki, pada rezekinya lumayan bagus, itu ada orang yang kikir untuk dunia dan akhirat dia. Kalau untuk dunianya dia pelit, akhiratnya berarti dia sulit. Tapi kalau untuk dunianya dia pemurah, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Al-bakhilu ba'idun minallah. Orang yang bakhil itu banyak berpikir untuk kebaikan, padahal dia bisa berbuat kebaikan. Itu bakhil. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Ini hati-hati kita. Oleh sebab itu, mari kita kata Rasulullah untuk menyambut
tahun baru Hijrah ini, tahun baru Islam ini, di hari ke-10 itu kita membuat makanan, membuat itu suatu hidangan yang lebih baik daripada waktu yang lalu, hari yang lalu, sebagai menghormati hari Asyura itu. Siapa yang melapangkan, membuat persiapan makanannya pada hari Asyura, Allah akan melapangkan hidupnya pada tahun itu, kata Rasulullah. Jadi orang yang wasa', meluaskan ya untuk belanja bagi keluarganya pada hari itu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk menjalani hidupnya ke depannya. Jadi dari sini kita perlu untuk membagikan bagi yang ada kemampuan, membagikan rezeki kepada anak yatim, orang yang membutuhkan, memberikan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan, sebagai mensyiarkan ya tahun baru Islam kita isi pada hari ke-10 Asyura al-Ashir, hari ke-10 dari bulan Muharram, itu kita istimewakan sebagai memuliakan tahun baru Islam. Mari kita senantiasa mengoreksi diri kita, yang masih ada keburukan kita hilangkan. Sudah ada kebaikan kita tingkatkan. Sudah ada kemajuan kita lebih tingkatkan lagi kemajuan untuk dunia dan akhirat kita. Dan mari kita senantiasa berdoa, semoga hidup kita ya sampai akhir hayat kita lebih bermanfaat bagi orang lain. Lebih banyak manfaat hidup kita selagi kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memasuki tahun baru Islam yang akan datang, kita lebih baik lagi ya pelaksanaan untuk persiapan dunia kita, persiapan untuk akhirat kita lebih baik lagi daripada tahun yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan rezeki yang berlimpah, memberikan kemudahan-kemudahan bagi keluarga kita, kemudahan urusan-urusan dunia dan akhirat kita. Dan semoga keluarga kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi keluarga yang diridhai Allah, menjadi hamba Allah yang soleh dan solihah, dirahmati sepanjang masa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.